Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Welcome back to Memories class. How are you today? Okay, very good. Well, smart students, today we are going to learn about noun phrase. Well, before we talk about noun phrase, now let's see what is noun and what is phrase. Ya, kita lihat dulu apa itu noun dan apa itu phrase. Karena noun phrase di sini jelas kita lihat bahwa terdiri atas dua kata, yaitu noun dan phrase. Nah, noun is a word used to identify any of a class of people, places, or things. Jadi diartikan di sini dikatakan bahwa noun adalah kata, ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa noun adalah salah satu jenis kata, tapi untuk noun ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok orang, ya. Jadi yang termasuk noun itu adalah orang, place, tempat, ataupun sesuatu atau benda, seperti itu ya. Jadi secara singkatnya, noun itu artinya adalah kata benda. Sementara phrase yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah frase is a small group of words, ya. Adalah sekelompok kecil dari kata atau kumpulan kata-kata standing together yang muncul secara bersamaan atau berpasangan, atau secara singkatnya adalah word group atau kelompok kata. Diingat ya, noun kata benda, lalu phrase adalah kelompok kata. Oke? Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang noun phrase, kita lihat dulu ya perbedaan antara phrase and clause, frase atau klausa. Karena kadang-kadang kita dibingungkan ya, karena secara arti frase sama klausa ini itu artinya sama, yaitu kelompok kata dan sama-sama membentuk kalimat. Cuman ada perbedaan ya antara phrase and clause. Nah, kita lihat a noun phrase is used as a subject or an object. Kemudian a noun clause is used as a subject or an object. Nah, di sini sama-sama. Kadang-kadang atau sering ya malah noun phrase dan noun clause itu digunakan sebagai subjek atau bahkan objek. Jadi kalau kita cari di kalimat itu posisinya seringkali sama. Cuman kadang-kadang ada dalam kalimat yang posisi subjek atau objeknya itu adalah phrase. Ada juga kalimat yang posisi subjeknya itu berupa klausa. Nah, in other words, a noun clause is used in the same ways as a noun phrase. Dengan kata lain, noun clause itu digunakan sebenarnya sama caranya dengan noun phrase. Nah, semakin bingung ya. Oke, kita lanjut. Nah, supaya tidak bingung-bingung lagi, supaya lebih gampang ya, kita lihat saja contoh kalimat. Di sini ada dua kalimat. There are two sentences. Now look at the first sentence. His story was interesting.
His story was interesting. Ceritanya menarik. Kalau kalian lihat di kalimat ini ada kata yang di bold ya, yang dicetak di ketik tebal di situ. Sama dengan di kalimat kedua. Di kalimat kedua ada kata what he said. Lalu dilanjut dengan was interesting. Kalimat pertama dan kalimat kedua ini kurang lebih kelihatannya sama ya. Yang satu, his story was interesting. Kemudian di kalimat kedua, what he said was interesting. Apa yang dia katakan itu menarik. Hanya saja bedanya di kalimat pertama subjeknya itu adalah history yang berupa frase. Sementara di kalimat kedua subjeknya adalah klausa, what he said. Nah, history di sini it is used as the subject of the sentence. Jadi history di sini posisinya adalah subjek dari kalimat itu. Sama dengan what he said. Posisinya adalah sebagai subjek di kalimat itu. Cuman membedakan adalah what he said atau noun clause di sini has its own subject, yaitu he. Memiliki subjeknya sendiri yaitu he, kemudian memiliki verb yaitu said. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di phrase kita lihat cuman ada kata his story. Posisinya memang sebagai subjek, tapi itulah subjeknya ya, cuman berupa kata. Kemudian di kalimat yang kedua itu what he said was interesting. What he said juga posisinya sebagai subjek dari kalimat itu. Cuman what he said itu juga memiliki subjeknya sendiri yaitu he. Kemudian ada juga verbnya yaitu said. Maka what he said di sini adalah clause. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lihat contoh yang lain. I heard his story. I heard his story. Saya mendengar ceritanya. Kalau di kalimat yang tadi itu posisinya sebagai subjek, sementara di kalimat ini posisinya adalah sebagai objek ya. I heard his story. His story di sini posisinya sebagai objek. Nah, di kalimat yang berikutnya ini ada kalimat I heard what he said. I heard what he said. Yang di underline semuanya adalah objek dari kalimatnya. Hanya saja di kalimat yang pertama itu adalah phrase dan di kalimat kedua itu adalah klausa. Jadi penjelasannya sama, hanya tadi perbedaannya posisinya sebagai subjek, sementara di kalimat yang ini posisinya sebagai objek. Jadi sinkron dengan pengertian yang pertama tadi. Phrase dan clause dalam kalimat itu menempati posisi kadang sebagai subjek, kadang juga sebagai objek. Oke? Nah, ini yang mesti kalian ingat. A phrase is a group of words doesn't contain a subject and a verb. Nah, ini yang membedakan antara frase dan klausa. Meskipun sama-sama a group of words ya, kelompok kata, tapi untuk di phrase itu tidak terdiri atas subjek dan verb, tidak memiliki subjek dan verbnya sendiri. Beda dengan clause ya. Oke, setelah tadi clear perbedaan antara phrase and clause, sekarang kita kembali ke noun phrase karena materi kita hari ini adalah tentang noun phrase. Di sini dikatakan bahwa the simplest noun phrase consists of a single word, a noun or pronoun. Jadi katanya bahwa noun phrase paling simple, paling sederhana itu terdiri dari kata tunggal. Bisa saja a noun ya, kata benda, atau
pronoun, kata ganti. Semisal I, you, children, information, and etc. Jadi ada ahli yang berpendapat bahwa noun single noun itu bisa merupakan noun phrase. Nah, noun phrase can be from noun plus noun. Jadi noun phrase itu bisa saja merupakan gabungan antara lebih dari satu kata benda. Nah, kita bisa lihat contohnya paperback. Terdiri atas dua noun ya, yaitu paper dan bag. Ini artinya tas kertas ya. Kemudian ada lagi newspaper, terdiri atas kata news and paper. Lalu ada lagi air conditioner, jadi terdiri atas kata air dan conditioner, yang kedua-duanya merupakan noun ya, air dan conditioner. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Most noun phrases are introduced by a determiner. Jadi dikatakan bahwa kebanyakan noun phrase itu diperkenalkan atau disampaikan menggunakan determiner, digabungkan dengan determiner. Ya. Selanjutnya dikatakan juga bahwa the most frequent determiners are articles ya, possessives and demonstratives. Jadi determiners yang paling sering digunakan menemani noun menjadi noun phrase itu adalah artikel. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bisa dicek video sebelumnya. Articles itu ada 3, the, atau an. Kemudian bisa juga ditemani oleh possessive atau kata ganti kepunyaan, semisal my, your, our, and etc. Kemudian bisa juga dengan kata demonstrative seperti this, that, these, and those. Well, untuk lebih jelasnya, let's look at these examples. Nah, ada kalimat pertama di sini, the men go to the library. Di kalimat ini ada dua noun phrase ya, yaitu the men dan the library. Untuk noun phrase yang pertama itu nounnya adalah man, kemudian ditemani artikel the. Sama kasusnya dengan noun phrase yang kedua, yaitu the library. Nounnya adalah library, kemudian modifiernya adalah artikel the. Kemudian di kalimat yang kedua, her wallet was lost. Dompetnya hilang. Noun phrase-nya adalah her wallet. Wallet itu adalah nounnya. Kemudian wallet ini modifiernya adalah possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, yaitu her, menjadi her wallet. Then the next sentence is I really like this bag. Saya sangat suka tas ini. Noun phrase-nya adalah this bag ya. This bag, nounnya bag, kemudian modifiernya adalah this ya. And then the last sentence, there are 6 apples. Jadi noun phrase di sini adalah 6 ya. 6. Jadi noun phrase-nya di sini adalah 6 apples ya. Nounnya adalah apples, kemudian modifiernya adalah 6, menjadi noun phrase 6 apples, 6 buah apel. Oke? Semoga paham sampai di sini. Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, after the determiner, we may see one adjective. Then comes the noun. Nah, setelah determiner, kalau mau lebih kompleks ya, noun phrase yang lebih kompleks, setelah determiner, sebelum noun itu kadang disisipi oleh adjective atau kata sifat. Nah, ini yang paling sering menemani noun, yaitu kata sifat.
Contohnya, the beautiful girl. Jadi sebelum noun girl itu ada modifier adjective yaitu beautiful, cantik ya. Cantik. Jadi artinya ini adalah gadis yang cantik. Nah, sedikit mau sampaikan bahwa kalau kalian perhatikan di sini ada perbedaan dalam bahasa Indonesia, di mana kalau dalam bahasa Indonesia itu kata bendanya dulu baru kata sifatnya. Jadi kalau ini ya kita artikan akan berarti gadis cantik ya. Sementara dalam bahasa Indonesia adjektifnya dulu baru nounnya, beautiful girl. Jadi hati-hati karena ini kesalahan ini sering kali kita jumpai ketika kita langsung mengartikan perkata ya. Nah, sekarang kita lihat contoh noun phrase yang berikutnya. A smart student. Nounnya di sini adalah student, siswa. Smart adalah adjective, memodify student ini menjadi siswa cerdas, siswa yang cerdas. Kalau dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan siswa yang cerdas, nounnya dulu baru adjektifnya. Tapi kalau di English ya itu kita smart baru students. Next, this expensive car. Nounnya adalah car, adjektifnya adalah expensive, menjadi expensive atau this expensive car. Oke. Next. Nah, ini the basic structure of the noun phrase untuk yang menggunakan determiner, adjective, and noun. Jadi seperti yang Mem bilang tadi, kalau dalam bahasa Inggris setelah determiner itu adjective. Adjektifnya dulu baru nounnya. The bracket here mark optional elements in the clause. Jadi yang dalam kurung ini adalah optional, bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Jadi noun bisa saja berdiri sendiri, tapi bisa saja untuk menjadi noun phrase diikuti oleh determiner, atau bisa juga determiner plus adjective. Oke? Nah, satu hal lagi yang mesti kita perhatikan, bedakan antara kalimat dengan noun phrase. Karena kadang-kadang ada kalimat yang maknanya sama dengan noun phrase. Nah, seperti contoh berikut, this girl is beautiful. Gadis ini cantik. Kemudian di bawahnya the beautiful girl, gadis yang cantik. Kalau kita lihat dari makna itu kurang lebih sama ya. Cuman yang di atas itu adalah kalimat, sementara yang di bawah itu adalah noun phrase. Kenapa? Yang di atas subjeknya adalah this girl. Dia berposisi sebagai subjek, this girl. Kemudian sudah ada to be-nya is, baru disusul dengan keterangan beautiful ya, adjective. Noun phrase-nya di sini adalah this girl. Sementara yang di bawah itu adalah noun phrase, the beautiful girl. Ini masih menggantung. Untuk menjadi kalimat masih perlu pelengkap atau masih perlu modifier. Lalu berikutnya ada the students are smart. Di bawahnya ada the smart students. Jadi sama, yang di atas itu adalah kalimat the students are smart, siswa-siswa itu pintar ya. Yang di bawah itu adalah noun phrase, siswa yang pintar atau siswa yang cerdas. Nah, kalimat yang di atas itu merupakan nominal sentence ya, karena sudah ada verb istilahnya, tapi dia dalam bentuk nominal sehingga dibantu dengan to be. Nah, noun phrase juga bisa terbentuk dari verb ing ya plus noun. Jadi dari kata kerja pertama ditambahkan ing baru memodifikasi noun. Contohnya yang pertama,
smoking room ya. Dari kata kerja smoke tambahkan ing jadi smoking. Nounnya adalah room. Ini merupakan noun phrase. Lalu contoh berikutnya adalah talking robot ya. Dan swimming pool ya. Swimming pool. Nounnya adalah pool. Kemudian dimodify oleh kata swimming. Nah, selain itu noun phrase juga bisa terbentuk dari participle kata kerja ketiga ya, past participle ditambahkan noun. Contohnya forbidden city ya, forbidden city, kota terlarang ya. And then hidden camera. Lalu berikutnya frozen meal. Nounnya di sini adalah city, kemudian ada camera, kemudian ada meal. Verb 3-nya adalah forbidden, hidden, and frozen di contoh ini ya. Nah, ini membentuk juga noun phrase. Lalu ada lagi noun ya, pembentuknya semuanya adalah noun tapi ada penambahan of di tengah diantaranya. Jadi contohnya declaration of independence, declarations of independence, deklarasi kemerdekaan ya. Nah, ini nounnya noun declaration dengan independence ya. Kemudian ada City of Angels, kotanya malaikat ya. City of Angel, city dan angels. Kemudian ada lagi Book of Secret. Oke, now look at these sentences. Ada dua kalimat, yang satu agak pendek, yang satu kalimatnya panjang kali lebar ya. Yang kalimat pertama kita lihat the man sat down. The man sat down. Laki-laki itu duduk. Kemudian ada lagi di kalimat yang di bawah the 45-year-old man with brown hair and a black shirt sat down. Nah, ini noun phrase-nya panjang. Dimana ada banyak noun di dalamnya dan juga ada banyak beberapa adjective. Jadi perlu diingat bahwa noun phrase itu tidak serta-merta cuman satu modifier ya, hanya satu penyerta noun itu. Bisa saja lebih. Jadi kalau semisal noun itu modifiernya adalah adjective, tidak semata-mata hanya ditemani oleh satu adjektif. Bisa saja berapa adjektif ya, 10 pun sebenarnya boleh, logikanya seperti itu. Nah ini contohnya yang di kalimat kedua ini, the 45-year-old man ya, laki-laki yang berusia 45 tahun itu dengan yang memiliki rambut coklat dan kaos hitam ya, duduk. Nah, ini jelas sekali. Ini tetap posisinya dia sebagai subjek. Subjeknya berupa noun phrase ya. Meskipun di sini banyak noun, ada banyak noun di kalimat yang kedua ini, tapi tetap saja noun phrase itu memiliki head noun atau kepala noun. Noun utama di situ ya. Nah, noun utamanya di sini itu adalah man atau laki-laki. Karena yang dijelaskan di sini adalah laki-lakinya yang umurnya 45, kemudian rambutnya coklat, lalu kaosnya berwarna hitam. Ya, sampai di sini saya kira paham karena sudah mendapat penjelasan yang cukup komplit. Kalau begitu, sekarang kita coba latihannya. Let's do the exercise. Instruksinya adalah match the words in column A and column B to become noun phrase. Jadi di sini kita disediakan dua kolom yaitu A dan B. Masing-masing kolom itu ada 3 kata. Nah, kita lihat dulu di kolom A itu ada kata animals, these, and inspiring. Lalu di kolom B ada kata tables, person, and wild. Nah, coba kita latihan
menggabungkan antara kata yang ada di kolom A dan di kolom B. Nah, kita lihat dulu animals. Kira-kira pasangannya di kolom B sehingga membentuk noun phrase itu apa ya? Ya, tables, person, atau world. Oke, very good. Jadi pasangannya adalah world. Jadi untuk membentuk noun phrase kira-kira bagaimana bentuknya? Animals wild atau wild animals? Ya, jadi kalau dia noun phrase dia wild animals. Adjektifnya dulu baru nounnya. Hewan liar ya. Next, this kira-kira pasangannya apa ya? This, tables, or person? Ya, meja ya. Jadi noun menjadi these tables. Kemudian yang ketiga, inspiring. Sudah jelas pasangannya adalah person. Menjadi inspiring person. Well, this is the end of our lesson today. All of you have done a great job. Well done for all of you, ya. And thank you very much for your attention. Thank you very much for watching. And still, I wanna say, if you have any questions, don't forget, don't be shy to contact me. Okay? See you next time. See you in our next video. And have a nice day. Bye bye.